dan tempat. Kami silakan. Thank you. Haleluya, shalom semuanya. Baik, Belum, Kak. ya saudara, hari ini kita mau lanjut membahas tentang penyembahan atau ibadah. Nah, kita beberapa waktu ini ya dalam equipping kita mencoba memahami apa itu penyembahan. Nah, saudara, kita ya minggu lalu saya membahas tentang apa itu konsep dasarnya penyembahan atau ibadah. Nah, saya mau ulang sedikit dulu apa itu penyembahan, saudara. Next. Nah, kita lihat sama-sama, saudara. Memang ada kata ibadah yang berbeda-beda di dalam bahasa Yunaninya. Tapi di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ibadah atau penyembahan. Ya. Nah, kita mau lihat, saudara, beberapa kata-kata ini supaya kita paham. Ya, jadi ada istilah-istilah yang berbeda sedikit, tapi ya penekanannya berbeda, tapi hampir sama. Ya, artinya itu, saudara, hampir sama. Nah, kita lihat, saudara, pertama kata latreia. Ya, sebenarnya bukan lateria, latreia. Ya, ini adalah kata ibadah. Ya, nah ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah ibadah. Ya, ini ada di dalam Ibrani 12:28 yang nanti saya akan sampaikan, dan juga kata Roma 12 ayat 1 ya, di mana ya dikatakan, saudara, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan, ya itulah apa, saudara, ibadahmu, ya ibadah yang sejati. Nah, ini kata latreia, ya. Nah, di dalam bahasa Yunaninya, saudara, itu artinya itu diterjemahkan sebagai avad, ya, avad atau avoda. Dari sini keluar kata ibadah kalau di dalam bahasa Arabnya, ya. Kalau bahasa Ibraninya avoda. Nah, latreia, saudara, itu artinya penyembahan dengan mempersembahkan korban, ya. Itulah, saudaraku, istilah apa penyembahan. Jadi ini dalam perjanjian lama, ya, kita mempersembahkan korban, ya, saudara, yaitu berupa apa, saudara? Binatang yang dipersembahkan. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara, kita juga mempersembahkan korban, tapi korbannya bukan lagi binatang, ya, karena Yesus sudah jadi korban yang dikorbankan di kayu salib. Ya, sekarang Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, ya, sebagai korban yang hidup. Nah, itu juga yang terjadi, saudara, ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, ya, manusia itu, saudara, ya, waktu Adam ditaruh di taman, dia bekerja, saudaraku. Nah, bekerja mengusahakan taman itu, dia disebut juga sebagai avad, ya, beribadah, saudara, avoda, ya, di mana, saudara, dia juga mempersembahkan korban, tapi korbannya bukan apa, saudaraku, bukan binatang, tapi tubuhnya sendiri, hidupnya, seluruh hidupnya Adam itu adalah persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai roh, jiwa, dan tubuhnya, saudara, untuk apa, saudara, mengelola taman Tuhan. Itu juga disebut ibadah, saudara. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, saudara, selanjutnya, ya, bangsa Israel setelah mempersembahkan korban, ya, lama-lama, saudara, mereka, saudara, biasa, ya, para imam datang, saudara, kepada Tuhan, menyembah Tuhan, lalu di dalam kitab Mazmur, saudara, ya, disinilah, saudara,
mereka mulai ya kata ibadah berkembang ke dalam bahasa Yunaninya menjadi proskuneo ya. Proskuneo saudara itu adalah menyembah dengan tiarap disertai rasa takut, hormat, kagum, takjub, penuh puja dan sebagainya saudara ya. Nah, inilah yang saudara orang-orang Kristen saudara ya praktekin saudara setelah saudara di perjanjian baru ya. Sekarang kita menyembah tiarap disertai dengan rasa takut ya. Jadi tubuh juga ikut saudara ya kalau kita saudara mempraktekannya. Jadi kalau proskuneo saudara mestinya penyembahan itu kita ya saudara lakukan apa yang sesuai dengan lagunya. Kalau lagunya saudara berlutut ya kita berlutut. Lagunya ya saudara nyanyi ya kita nyanyi. Lagunya ya mengajak kita lompat ya kita lompat saudara ya, disertai dengan apa tunduk ya kita nyembah ya kita nyembah tunduk ya saudara. Itu artinya saudara proskuneo. Nah kemudian ada kata lain yang sering muncul di dalam Alkitab yaitu ibadah ya, kata ibadah saudara ya di dalam bahasa Indonesia. Nah itu contohnya 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 ya, latihan ibadah ya, katanya latihan badani terbatas gunanya, tapi latihlah dirimu beribadah. Nah ini kata ibadah di sini saudara itu bukan latairia ya, tetapi adalah apa saudara, eusebia ya, eusebia ya. Eusebia saudara ini artinya kesalehan. Nah, apa itu kesalehan? Kalau kita sering dengar, saudara, kesalehan adalah ya mengusahakan hidup yang berpusatkan Tuhan sehingga kita kudus atau saleh. Ya, jadi saleh di sini kudus atau apa, saudara? Ya, hidupnya berpusatkan Tuhan. Jadi apa-apa kita mau pusatkan kepada Tuhan. Ya, itulah kesalehan. Jadi misalnya gini, saudara, apapun yang kita lakukan ya di hadiratnya ya untuk apa saudaraku, kehendaknya di bawah otoritasnya ya untuk kemuliaannya. Nah itu eusebia saudara. Itu adalah ibadah ya, coram deo contoh. Itu adalah ibadah saudara. Ya, praktek disiplin-disiplin rohani ya itu adalah eusebia saudara. Ya, jadi ini namanya kesalehan atau ibadah. Nah, yang terakhir saudara, ya. Nah, kata ibadah juga muncul di dalam saudaraku Ibrani 10:24 sampai 25. Pertemuan-pertemuan ibadah ya, masih ingat saudara? Nah, saya ulangin dikit. Ini adalah dalam bahasa aslinya saudaraku, ini bukan eusebia, bukan proskuneo, bukan juga latreia, tapi adalah episunagoge. Ya, nah ini banyak orang bahasa Indonesianya ya cari-cari di mana ya kata pertemuan ibadah, kok nggak ada sih dalam bahasa Yunaninya ya. Tapi ini dalam bahasa Yunaninya saudara justru ya kata berhimpun atau pertemuan ibadah bahasa Indonesia yaitu ditulisnya episunagoge ya. Dari sini keluar kata apa saudara, sinagog ya, sinagog, sunagoge. Nah sunagoge itu artinya ya apa saudaraku, perhimpunan atau pertemuan ya. Jadi ini artinya ya bertemu bersama-sama saudara. Nah kalau orang Kristen bertemu sama-sama ngapain saudara? Ya jelas ya itu adalah bertemu untuk beribadah. Ya makanya terjemahan Indonesia
menulisnya pertemuan ibadah, ya. Nah, cuman pertemuan orang Kristen zaman itu, saudara, belum ada yang gede waktu itu. Ya, ini kan awal-awal. Ya, belum ada gedung soalnya. Jadi pertemuannya di rumah-rumah, saudara. Makanya Ibrani 10, 24, 25 itu komsel aplikasinya ke kita sekarang. Ya, jadi itu juga apa, saudaraku, ibadah. Ya, jadi komsel pertemuan di suatu tempat, ya, di mana kita saling membangun, itu ibadah. Di mana kita saling sharing, ya saudara. Kemudian apalagi, ya, saling menguatkan, bernubuat, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, ya, saling mendoakan. Nah, itu saudara adalah ibadah, ya. Jadi ada berbagai kata ibadah yang berbeda-beda, saudara, ya. Nah, hari ini kita mau lanjut, saudara. Kita mau bahas satu poin aja, ya, yaitu latreia. Nah, ini Tuhan berkata, saudara, kita mesti praktek ibadah, ya, sungguh-sungguh pada akhir zaman, ya, khususnya menjelang kedatangan Tuhan makin dekat, ya. Kita harus, ya, beribadah kepada Dia sungguh-sungguh, latreia ini, saudara, ya. Atau ini juga berhimpun bersama-sama, karena konteksnya, saudara, adalah kita berhimpun bersama-sama beribadah, ya. Jadi bisa diaplikasikan ke sana, ya. Nah, mari kita lihat, kita baca Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, saudara, Tuhan mau kita, saudara, ya, ketika kita kumpul bersama, ya, saudara-saudara, ya, kita tahu, saudaraku, bagaimana kita beribadah kepada Dia di zaman akhir ini. Nah, saudara, ayat ini, kalau saudara baca konteksnya, adalah sedang berbicara tentang, ya, bahwa suatu waktu kelak, ya, ketika Tuhan menggoncangkan segala sesuatu, ya, maka Dia akan menggoncangkan, ya, bukan hanya bumi saja, tapi langit juga, saudara. Ya, suatu saat Dia akan menggoncangkan langit juga. Nah, lalu saudara, dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya, Dia menggoncangkan segala sesuatu dengan maksud supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu apa, saudara? Kerajaan Allah. Ya, jadi segala sesuatu, saudaraku, yang bisa digoncang, Tuhan akan goncang. Ya, Tuhan akan goncang bumi. Tuhan akan goncang, saudara, dunia ini, saudara. Ya, nah, saya percaya, saudara, Dia bukan hanya akan goncang alam, tapi Dia juga goncang kehidupan manusia yang ada di alam ini, saudara. Ya, Dia goncang manusia, Dia goncang, saudara, ya, kehidupan kita, ya, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, kehidupan bangsa, kehidupan politik, kehidupan manusia yang ada di dalamnya juga ikut tergoncang, saudara. Ya, goncangan ekonomi, goncangan kesehatan, goncangan apa aja, saudaraku, yang bisa digoncang akan digoncang Tuhan. Nah, tujuannya apa, saudara? Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Ya, intinya gini, saudara. Supaya kerajaan Allah, ya, semakin berkembang. Itu dia tujuannya. Supaya kerajaan Allah makin hadir di bumi ini, saudara. Ya, karena kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan, saudara. Ya, nah, kerajaan Allah, saudara, ya, itu akan hadir di bumi.
ya ketika goncangan-goncangan itu dahsyat terjadi di bumi ini. Nah, saudara, lalu kita lihat saudara, ya satu saat nanti goncangan itu bukan hanya bumi aja, bukan hanya laut aja. Ya, kalau Hagai menyebutnya laut, bumi, laut digoncang, saudara. Ya, nah ini mengacu ke siapa, saudara? Ya, pada waktu pertama Tuhan berfirman di Gunung Sinai, saudara, bumi bergoncang. Ya, ini konteksnya ini. Bumi bergoncang, gempa bumi, ngeri sekali. Kalau Tuhan berfirman itu, saudara, ya mereka nggak berani mendekati gunung itu dan terjadi gempa bumi, terjadi saudaraku kilat memancar, saudara, guntur, mengerikan, saudara, api, ya ada sesuatu yang mengerikan, saudara, sehingga bangsa Israel nggak berani dekat-dekat. Itu pertama goncangan bumi ini, saudara. Ya, kemudian saudara, ya terjadi lagi saudara? Makin lama menjelang akhir zaman goncangan makin besar, saudara. Ya, nah sampai akhirnya, saudara, kita tahu, saudara, ya goncangan akhir zaman, ya goncangan sesudah Tuhan Yesus datang menuju kedatangannya yang kedua kali. Mari kita lihat gambarnya, saudara. Ya, nah kita semua tahu, ya inilah urutan waktu akhir zaman. Ya, akan ada goncangan-goncangan, saudara. Ya, dimulai dari meterai-meterai dibuka. Tuhan Yesus yang menjelaskan ini, saudara. Ya, ketika kuda putih meterai pertama dibuka, saudara. Ya, terjadi goncangan rohani di mana ada penyesatan. Ya, disitulah muncul ajaran-ajaran sesat, saudara. Itu goncangan, saudara. Ya, bukan hanya gempa bumi, bukan hanya saudaraku, tapi ini goncangan rohani. Ya, di situ akan ada orang-orang disesatkan, saudara. Dan pengajar sesat ini kayak nggak bisa dihapus, saudara. Makin kuat, makin kuat. Ya, muncul macam-macam ajaran. Arius, ya, pengajaran yang mirip, ya, saudaraku, ajaran-ajaran saksi Yehova dan sebagainya, yang nggak percaya Yesus itu Tuhan, Allah, ya, ada juga yang nggak percaya dia datang sebagai manusia, ya, nggak percaya Tritunggal, muncul, saudara, menyesatkan terus manusia, ya. Nah, kemudian kedua, ya, meterai yang kedua, saudara, meterai yang kedua kuda merah. Nah, ini goncangan saudara? Ya, ini goncangan bangsa-bangsa, ya, peperangan terjadi, saudara. Ya, di mana bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ya, suku etnik melawan suku etnik, ya. Nah, terjadi perang. Sejak itu, saudaraku, perang antara suku etnik nggak pernah berhenti, saudara. Ya, satu suku etnik melawan suku etnik lain, makin eskalasinya makin tinggi, ya, makin besar, ya, makin banyak. Dulu perang nggak begitu banyak, tapi ini perang terus, saudaraku, makin banyak. Nah, kita lihat sekarang, saudaraku, ya, kemungkinan ini terjadi lagi, saudaraku, ya, dengan dengan adanya, saudaraku, bangsa Israel, orang Israel diserang sama Iran, karena bangsa Israel serang dulu kedutaannya Iran, ya, di mana itu, di Syria, ya, kalau nggak salah. Nah, saudara, ini terus, ya, ini sedang, saudaraku, memicu bisa terjadi perang yang besar sekali, saudara. Ya, kemungkinan, ya, akan terjadi saudara, ya, di mana Yehezkiel 38 itu terjadi. Nanti bangsa Israel akan diserang dari berbagai kerajaan-kerajaan yang ada, ya, dan jelas kerajaan-kerajaan ini, ya, dipimpin, coba lihat, Rusia ikut, saudara, ya, wow. Kemudian, saudara, Iran. Nah, nanti dibantu, ya, kalau nanti mungkin, ya, si Erdogan ikutan, saudara, ya, ini kerajaan dari mana, saudara?
kerajaan Turki. Ya, ini kerajaan yang sangat penting. Dia mau membangun kerajaan Ottoman yang baru. Wah, kalau dia ikutan, saudara, semua nanti ya negara-negara yang akhirnya pakai tan. Nah, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Uzbekistan, ya Kazakhstan, termasuk lagi apa saudara, ya eh, termasuk Uighur, ya itu semua satu suku itu saudara, ya itu kerajaan, ya itu sama bangsa Turki satu satu suku itu, ya mereka saling ngerti bahasa. Ya, kalau saudara si Erdogannya bilang gerak serang Israel, wah, ya genapi, ya itulah Yehezkiel 38 saudara. Ya nanti mereka kumpul di mana? Kumpul di Turki, bapaknya mereka ya Ottoman baru ini, dan mereka nanti serang dari utara. Itu dikatakan di Yehezkiel saudara. Wow, mereka serang. Ya, mereka apa saudaraku? Ini perang yang begitu banyak bangsa terlibat, saudara. Serang dari utara, tapi nanti mereka mati karena gempa bumi. Tuhan belain Israel, saudara. Mati sampai begitu banyak yang kena bencana alam mati, ya dan gagal, saudara. Nah, gagal. Nah, ini mungkin saudaraku bisa terjadi di zaman kita. Ya, kita nggak tahu, saudara, tapi bisa terjadi aja sewaktu-waktu, ya. Jadi itu goncangan bangsa-bangsa digoncang, saudara, ya, goncangan politik, goncangan bangsa-bangsa, saudara, ya. Nah, kemudian habis itu kita tahu, ya, ini eskalasi ini jalan terus, saudara. Muncul lagi apa, saudara? Ya, akan ada apa, saudara? Goncangan, ya, ini meterai yang ketiga ketika dibuka kuda hitam. Wah, ini apa, saudara? Kesulitan ekonomi, ya, di mana katanya timbangan itu dipegang oleh orang yang menunggang kuda, ya, itu adalah apa, saudara? Ya, goncangan moneter. Ya, kalau ekonomi goncang, saudara, ya, ekonomi goncang, moneter di dunia ini ya berubah, ya kan? Dolar terhadap apa rupiah berubah, saudara, ya wow, ya ini terjadi, saudara, goncangan yang sangat dahsyat sehingga secupak gandum sedinar harganya. Secupak gandum itu kira-kira 1 liter, saudara, harganya sedinar itu upah kerja 1 hari, ya jadi kalau upah kerja di Indonesia 1 hari, ya saudara, kira-kira berapa itu, saudara? Ya taruhlah kita kerja, ya mungkin saudara berapa, ya mungkin 10 $10 lah mungkin, ya kalau di Indonesia, atau nggak sampai, ya. Nah, $10 itu saudara berapa, saudara? Oh, 150.000 1 kilo beras istilahnya, ya 100.000 sampai 150.000, saudara. Wow, ya itu bisa terjadi, saudaraku, ya kesulitan ekonomi, ya ini goncangan ekonomi terjadi sekarang ini, udah mulai terjadi, saudara. Ya saya pulang Amerika, ya anak saya bilang ini, Pak, orang jalan-jalan ke Amerika enak, ya coba tinggal di sini, ya kalau nggak susah hidup. Waduh, susah, saudara. Ya di Amerika sekarang anak saya cerita, Pak, ya kalau mau hidup single nih, single di Amerika, ya sekarang gajinya minimum harus 3.500, ya baru dia bisa hidup. Tahu berapa, saudara? 3.500, 50 juta, ya itu single loh, saudara. Kalau apa double 2 orang, wah itu 5.000 paling tidak, ya 5.000 baru bisa hidup. Kalau single itu 3.500, 50 juta, ya mungkin nabung aja, saudaraku, nggak bisa, ya itu udah habis semua, kepake sebulan. Nah, ngeri, saudara, ya kita Indonesia bentar lagi lihat
akan ada saudaraku goncangan ini, ya. Terus ya meterai yang keempat, nah, kuda hijau kuning, saudara, ya, kuda hijau kuning, pale, ya, pale horse, ya, kalau bahasa Inggrisnya apa, ya, kuda pucat, ya, pucat, saudara. Nah, ini apa, saudara? Ini adalah saudara, ya, aniaya, kematian. Sorry, ya, ini adalah saudaraku, ya, kematian, ya, di mana saudaraku, ya, orang-orang akan banyak sekali saudaraku yang mengalami kematian, ya. Jadi kematian apa aja, saudara? Ya, kematian, ya, karena penyakit katanya. Ya, inilah saudaraku, ya, bala sampar dan sebagainya, ya. Nah, saudara, karena itu saudara, ya, ini goncangan-goncangan yang akan muncul, ya, yang akan terjadi saudaraku di akhir zaman. Ya, nanti saudara bisa lihat ini, saudara, ya, di dalam kitab Wahyu maupun di dalam Matius pasal 24 ayat 3, ya, sampai 31. Ya, nanti saudara lihat ini, ya, ini terjadi saudaraku di dalam apa yang, ya, makin mendekat menjelang datangnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Nah, kalau kita lihat, kita lanjut lagi sedikit saudaraku tentang uh, kuda yang saudaraku, ya, kuda yang uh, apa, pale itu, hijau kuning itu, saudara, ya, dikatakan demikian, saudara, ya. Nanti saya bacakan dulu ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suatu makhluk keempat, katanya, mari. Dan aku melihat sungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menunggangnya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dan sampar, dengan binatang-binatang buas di bumi. Ya, jadi saudara, meterai yang keempat ini berbicara tentang kematian. Kematian akan saudaraku terjadi. Nah, kenapa kematian? Ya, karena semua yang lain menyebabkan saudaraku kematian-kematian itu terjadi. Ya, karena ajaran sesat, saudaraku, ya, adanya saudaraku terorisme, ya, yang radikal, saudara tahulah, ya. Kalau yang radikal itu, saudara, seperti ISIS, ya, saudara, itu mereka itu apa, saudara? Kuda putih itu termasuk, ya, itu ISIS, saudara, ajaran sesat, ya, yang apa, saudara, bunuh orang, ya, bunuh orang, saudara. Banyak orang mati karena dibunuh oleh, ya, radikalisme ini. Terus apalagi, saudara, ya, karena apa katanya tadi, saudara, ya, juga karena pedang, ya, mati karena pedang, saudara, ya. Nah, juga mati karena apa? Perang, ya kan? Karena perang mati. Juga mati karena penyakit, katanya, bala sampar, ya. Mati juga nanti kalau saudara baca di Matius karena apa, saudara? Karena bencana alam. Bencana alam makin banyak, saudara. Makanya banyak yang mati, ya kan? Mati karena apa, saudara? Karena penyakit menular. Nah, ini COVID-19 ini, saudara. Ya, kuda hijau kuning ini, saudara. Ya, makanya kita udah dekat sekali, saudara. Ya, kita udah lihat kematian makin meningkat eskalasinya. Ya, nah, nanti bentar, saudara, habis ini kita tinggal nunggu, ya, antikris itu akan dinyatakan. Itulah meterai yang kelima, saudara. Ya, wow, ini goncangan, ya, di mana, saudara, kita akan lihat, saudara, goncangan, ya, tentang, ya, saudara, di mana secara, ya, rohani, saudara, kerajaan kegelapan
ya itu akan menguasai dunia ini lebih gelap lagi, saudara. Ya, sehingga ya kita lihat, saudara, ayat itu digenapi. Ya, bangkitlah, terangmu sudah datang. Kegelapan menutupi bumi ini, saudara. Nah, ini secara rohani, ya, antikris akan mencoba menguasai dunia ini, saudara. Ya, wah, dia akan coba, saudara, ya, untuk menyesatkan orang dengan kuasanya. Antikris mau menguasai dunia ini, saudara. Nah, puncaknya sampai, saudara, nanti, nah ini dia yang dinubuatkan oleh Ibrani tadi, yaitu ya langit akan menjadi gelap, saudara. Kenapa? Ya, karena matahari menjadi apa, saudaraku? Gelap, ya. Bulan apa, saudaraku? Berdarah, ya, katanya. Jadi blood moon, ya, akan ada nanti, saudaraku, ya, bulan, ya, menjadi merah, blood moon, dan kemudian, saudaraku, bintang pada berjatuhan, ya, komet-komet berjatuhan, ada yang menimpa bumi ini, saudara, ya, dan kegelapan menutupi bumi ini juga secara fisik, saudara, ya, di situ. Nah, inilah, saudara, puncaknya, saudara, ya, ketika nanti, saudaraku, Ibrani katakan yang digoncang bukan hanya bumi saja. Nah, satu saat langit pun akan digoncang. Ya, kalau saudara baca nanti, saya bacakan di dalam Matius pasal yang Matius pasal yang ke-24. Ya, kita baca, saudaraku, di dalam ayat yang ke-20 21, ya. Kita lihat, ya, pada waktu itu, ya, dikatakan demikian, saudara. Ya, ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, perhatikan, sesudah aniaya, sudah antikris datang, ya, ini siksaan yang akan terjadi, ya, di mana antikris menganiaya banyak orang Kristen, ya, juga di Yerusalem dia akan menganiaya banyak sekali orang Yahudi, ya, karena sesudah bangsa-bangsa kalah perang sama Yeskiel 8:38 terjadi di Israel, tapi nanti akhirnya, saudara, Israel tetap akan kalah akhirnya. Ya, yang berkuasa nanti si pembinasa keji, ya, antikris dan bangsa-bangsa antikris, ya, akan menguasai nanti akhirnya, diizinkan oleh Tuhan menguasai, ya, Israel. Mereka akan, saudara, ya, masuk ke dalam Israel, saudara, ya, yang menjadi inceran mereka adalah bait Allah. Ya, mereka akan berkuasa di bait Allah, saudara. Tentara antikris ini, ya, akan berkuasa. Ya, mereka akan mengambil, saudaraku, masjid Istiqlal ini, masjid apa, saudaraku, Al-Aqsa, ya. Mereka akan, saudaraku, ya, bertahta di situ. Antikris akan bertahta. Nah, waktu itu, saudara, ya, apa yang terjadi, saudara? Ya, akan terjadilah segera sesudah siksaan itu, ya, di tengah, ya, apa, saudaraku, zaman antikris 3,5 tahun itu, ya, dikatakan apa, saudara? Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, ya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Nah, ini dia. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Inilah yang Ibrani katakan tadi, saudara. Ya, nanti bentar lagi bukan hanya bumi saja goncang, manusia di dunia ini goncang, tapi langit akan goncang. Nah, apa itu, saudara? Ya, kita sering dengar ini kan, langit goncang itu apa? Nah, saya nggak ada waktu membahasnya. Nanti saudara baca di Wahyu, ya. Langit goncang itu adalah, saudara, ketika 7 sangkakala,
atau 7 cawan murka Allah, ya, itu dicurahkan ke dunia ini, saudara. Ya, satu-satu, ya, sangkakala pertama atau cawan murka Allah itu sama aja, saudara. Halnya sama, hanya 2 ilustrasi yang berbeda. Ya, kemudian sangkakala kedua, tiap kali saudaraku itu dicurahkan murka Allah itu, bumi mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Nanti saudara baca sendiri. Ini goncangan yang paling mengerikan, saudara. Ya, ini lebih dari metrai-metrai, saudara. Kalau metrai-metrai, masih oke. Ini ngeri, saudara. Ini adalah murka Allah, saudara. Karena manusia memberontak kepada Allah, tidak mau percaya kepada Allah. Ya, bangsa-bangsa kumpul nanti, mereka marah sekali. Ya, mereka marah sama Kristus. Mereka kumpul mau berperang melawan Dia dan yang diurapinya, saudara. Ya, wah, mereka lawan Kristus, saudara. Tapi murka Allah dicurahkan, saudara, satu-satu sampai sangkakala yang ketujuh, saudara. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, nanti saudaraku, Tuhan datang pas sangkakala ketujuh. Ya, itulah apa? Hukuman terbesar, saudara. Ya, goncangan terbesar di bumi ini. Kerajaan kegelapan yang akan secara, saudaraku, de facto dihancurkan semuanya, saudaraku. Ya, dan Dia akan datang dan mengangkat kita, saudaraku, ke awan-awan. Ya, saudara, dan dari situ kita akan turun memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun, saudaraku. Nah, itu, saudaraku, yang disebut goncangan yang akan terjadi, murka Allah. Ini sangat mengerikan. Nah, sekarang, saudara, si kitab Ibrani bilang, goncangan ini makin bereskalasi, makin tinggi. Nah, siapa yang bisa bertahan menghadapi goncangan-goncangan ini, saudara? Siapa? Ya, jadi cuma ada satu kelompok orang yang bisa bertahan, saudara. Ya, kalau dia hidup dalam kerajaan Allah. Next kita lihat. Ya, jadi saudara, orang yang bisa bertahan adalah ya yang punya gaya hidup kerajaan Allah di akhir zaman, saudara. Nah, apa itu kerajaan Allah, saudara? Kerajaan Allah itu bukan tempat, ya. Kalau surga itu tempat, nanti kita, ya saudara, kalau mati kita masuk ke tempat yang namanya surga, yaitu kerajaan Allah yang akan datang, ya, surga yang nggak kelihatan, kerajaan Allah yang di alam roh, ya. Kita mati, kita akan ke sana nanti, disimpan, ya, yang disebut Firdaus, ya, itu surga. Tapi kerajaan Allah yang dimaksud, ya saudara, ini yang di bumi ini, ya. Kerajaan Allah itu apa, saudara? Kerajaan Allah itu pemerintahan Allah di mana kehendak Allah dilaksanakan, ya. Nah, itu lewat goncangan-goncangan, saudara. Kerajaan Allah semakin berkembang, ya. Kerajaan Allah makin luas berkembang, ya. Jadi, saudara, kita mesti hidup dalam kerajaan Allah. Karena kalau kita nggak hidup dalam kerajaan Allah, saudara, kita nggak akan bertahan di akhir zaman ini, saudara. Ya, nah, bagaimana hidup dalam kerajaan Allah? Nah, maka di sini kitab Ibrani bilang begini, saudara. Jadi ayat 28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, haleluya, kita terima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, jadi saudara, karena kita, saudara, menghadapi goncangan-goncangan yang besar ini, saudara,
yang hari ini terus nggak akan berhenti sampai nanti goncangan terbesar. Apa kuncinya, saudara? Supaya kita tidak tergoncangkan. Ya, kuncinya hidup dalam kerajaan Allah. Nah, apa itu hidup dalam kerajaan Allah? Ya, nah, hidup dalam pemerintahan Allah, di mana kehendak Allah dilaksanakan dalam hidup kita. Nah, caranya gimana? Caranya beribadah, saudara. Ya, latria ini tadi ya, latria. Ini agak salah tulisannya. Nah, jadi saudara, kita mesti apa, saudara? Hidup beribadah. Makanya Ibrani 10 bilang, kita mesti terus, ya, nggak boleh tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, jangan tinggalin, saudara. Ya, jangan pernah biasa, aduh aku nggak mau beribadah hari Minggu, nggak mau beribadah di Komsel, nggak mau beribadah di Kompak, ya nggak mau ya biasa kita tinggalin aja pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara ingat, saudara yang suka sekarang bolos ibadah, siap-siap aja. Saudara yang tidak suka beribadah, saudara akan bentar lagi. Jangan tunggu sampai goncangan yang terbesar. Bentar lagi, saudara. Nanti ekonomi makin susah, ya. Ajaran sesat datang, kena, saudara. Ya, apalagi saudara, ya, ketika perang, wah ini bentar lagi, saudaraku, kita nggak tahu perangnya kayak apa. Wah, makin tinggi harga-harga nanti. Ya, itu perang Ukraine aja, saudara, sama perang, ya, sama apa itu Rusia, waduh bikin harganya melambung di mana-mana, saudara. Ini apalagi bentar lagi, saudara. Ya, nah, saudara akan tergoncang pasti. Makanya yang suka tinggalin ibadah, aduh, kita lihat, saudara, bentar lagi hidupnya kacau, hidupnya hancur, saudara. Ya, makanya kita nggak boleh, ya, tidak beribadah, saudara. Bahkan kata Tuhan di dalam Ibrani 10 itu, kata penulisnya, kita harus semakin giat melakukannya menjelang datangnya hari Tuhan yang, ya, yang akan datang itu, saudara. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oh, saudara, kita makin giat melakukannya, ya. Karena saudaraku bentar lagi, ya, kita akan ngadapin masalah yang sangat sulit. Ya, ingat 2 Timotius pasal 3 bilang, pada akhir zaman akan datang masa yang sangat sulit. Sangat sulit, saudara. Ya, aduh, ini nggak bisa dilukiskan, saudara. Ya, makanya kalau belum datang, kita nggak tahu, ya, kayak COVID aja, saudara. Kalau belum terjadi kan kita nggak bisa bayangin. Sulitnya kayak apa ya. Cuman datang, ini virus, saudara, yang nggak kelihatan, namanya virus corona. Datang, tapi seluruh dunia pandemi. Ya, wah, ngeri, saudara. Kita nggak bisa bayangin. Ini nggak ada apa-apanya. Nah, saudara masih mau main-main, saudara. Ayo, jadi kuncinya adalah beribadah. Nah, jadikan ibadah gaya hidup, maka saudara aman. Ya, jadiin gaya hidup, saudara. Ya, bukan hanya saudara acara. Oh, aku mau ikut acara Komsel, acara Kompak, ya. Tapi juga dalam kehidupan kita sebagai gaya hidup. Nah, katanya saudara kita mesti beribadah dengan cara yang berkenan. Ya, jangan bikin ibadah-ibadah yang saudara nggak berkenan kepada Tuhan. Ya, nah, ada orang, saudara, hari-hari ini bikin ibadah yang nggak berkenan sama Tuhan. Ya, udahlah, kita kumpul-kumpul, nggak usah dengar firman, ya, nggak usah yang berat-berat lah. Ya, kita ini aja, ya, kita santai-santai, kumpul-kumpul, makan-makan. Nah, itu, saudara. Itu ada orang yang beribadah dengan cara yang tidak berkenan. Ya, bahkan ada yang bilang gini, ya, kita boleh dengar firman, ya, tapi jangan dengar firman yang berat-berat lah.
Ya, aduh teologi kita mesti belajar sungguh-sungguh. Nggak usah lah. Ya, kalau bisa khotbahnya yang menyenangkan telinga kita, ya, yang enak-enak, ya, kamu diberkati, ya, kamu akan hidup sukses, kamu nggak akan kekurangan uang nanti di akhir zaman, ya, kamu akan, ya, menjadi pemenang, kalau sakit selalu sembuh, ya, kalau kamu nanti, ini teologi kemakmuran, saudara, ya, atau ajaran-ajaran yang saudara dengar firman yang akhir-akhir ini berkembang, saudara, ya, hati-hati, ya, yang katanya Kristen progresif, ya, wah gawat itu, saudara, ya, aduh, ya, itu bilang, ya, Alkitab itu bisa ditafsirkan secara progresif, ya, saudara. Oh, nggak seperti dulu lagi. Kenapa? Alkitab itu sendiri bertentangan satu dengan yang lain. Di mana ada ayatnya bertentangan? Nggak ada. Bukan bertentangan, ya, berbeda, ya, saudara. Kalau bertentangan itu, ya, berlawanan sama sekali. Enggak. Alkitab nggak pernah bertentangan, saudara. Berbeda, iya, ya. Terus kemudian makanya dia meragukan Alkitab ini, ya, bukan benar-benar firman Allah, hanya berisi firman Allah, ya. Dan ada juga yang bukan firman Allah, ya. Itu karangannya manusia aja. Betul, memang manusia yang tulis, saudara. Tapi Alkitab itu dihembuskan oleh napas Allah, ya, diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab itu tidak bersalah, saudara. Tapi ini, ya, diajarin enggak, Alkitab nggak bisa dipercaya karena bisa bertentangan, ya. Nggak mungkin Alkitab bertentangan, saudara, ya. Dan doktrin keselamatan, ya, wahyu yang diwahyukan oleh Alkitab itu sempurna, saudara. Tidak bersalah dalam bahasa aslinya. Terjemahannya bisa salah, ya, bisa kurang, bisa agak berbeda. Tapi dalam bahasa aslinya, ilhamnya, saudara, wahyunya itu sempurna, tidak bersalah, ya. Nah, ini gawat nih, saudara, ajaran-ajaran begini. Makanya jangan dengerin, ya. Ada lagi ajaran, saudara, menentang Tritunggal. Nah, itu yang didengerin. Wah, ini gawat, saudara. Ya, kita, ya, saudara, hati-hati. Yang nggak percaya Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%, ya. Dan Allah itu, Yesus itu, saudara, Tuhan dan Juru Selamat kita. Wah, hati-hati, saudara. Dalam beribadah harus dengan cara yang berkenan kepadanya, ya. Jadi ayo, kalau kita beribadah, saudara, ya, 1 Korintus 14:26 itu yang berkenan. Ketika kamu sedang berkumpul, ya, katanya apa yang harus kamu lakukan, ya, masing-masing orang mempersembahkan sesuatu, ya, ada apa, pengajaran, ya, ada apa, saudara, ya, ada sebelum pengajaran, ya, di situ ada mazmur, ada pengajaran, ya, dipraktekkan, ada karunia-karunia Roh Kudus, saudara, bekerja, ya, di situ ada bahasa roh ditafsir, ya, saudara, di situ ada apa, saudara, penyataan Allah, ya, kamu semua boleh bernubuat, ya. Nah, ini cara ibadah yang berkenan kepada Allah, ya, lakukan itu, saudara. Nah, lalu kita lihat, saudara, kuncinya dalam beribadah, ya, baik acara bertemunya maupun dalam ibadah pribadi kita, ya. Nah, kuncinya adalah banyak bersyukur, saudara. Ya, ini dia. Kita disuruh banyak bersyukur. Ya, jadi kita mesti berlimpah-limpah dalam syukur. Ya, syukur itu eukaristeo. Artinya menghayati kebaikan kasih karunia-Nya. Kita menghayati, merenungkan, aduh, kasih karunia Tuhan itu besar, ya. Kasih karunia Tuhan itu, aduh, indah sekali. Kasih karunia Tuhan itu,
ya dahsyat sekali. Kasih karunia, kalau nggak ada kasih karunia, kita nggak mungkin selamat. Kalau nggak ada kasih karunia, kita nggak mungkin hidup ini bisa menang. Kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, kita nggak mungkin tahan goncangan. Kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, kita tidak mungkin bisa bertahan sampai hari ini. Oh Tuhan, terima kasih untuk kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan, menyelamatkan Edi seperti ini yang tidak layak, tapi yang kau mau mati bagi Edi Leo. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan hanya karena kasih karuniamu, bukan karena perbuatan baikku Tuhan, tapi karena Engkau begitu mengasihi aku, Engkau mau mati di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu saudara harus ya beribadah kepada Dia dalam syukur yang berlimpah-limpah, saudara. Ya, jangan fokus ke masalah, saudara. Ya, jangan fokus Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku kayak begini Tuhan. Aduh Tuhan, umur udah kepala 3. Kenapa belum dapat jodoh juga? Ya, udah tahun 2024 belum dapat jodoh. Ya Tuhan, ya nanti jatuh tempo dong. Memangnya cek saudara ya, jatuh tempo saudara ya. Nah saudara, kita jangan sibuk ngurusin pikirin masalah kita, sibuk pikirin Tuhan mau makan apa ini, aduh Tuhan hidup kok susah banget, lalu kita mulai bersungut-sungut Tuhan ya, engkau bener nggak sih ya ada, kita lama-lama saudara luntur imannya kalau kita tidak banyak bersyukur tapi kita bersungut-sungut ya, kita tidak lagi menghayati kebaikan kasih karunia Tuhan. Eu artinya baik. Karis itu karunia atau anugerah. Ya, Theo yaitu ya menghayati. Ya, artinya apa saudara? Merenungkan, mengucapkan, mengkonfes, ya, menghayati kebaikan kasih karunia Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau kita praktekkan, saudara. Nah, kalau saudara praktek ini terus, saudara pasti bertahan. Ya, mau goncangan sekencang apapun, sehebat apapun, saudara akan bertahan sampai akhir. Itulah sebabnya, saudara. Mari kita nggak boleh berhenti beribadah dengan cara yang berkenan dalam hormat dan takut akan Tuhan. Jangan main-main lagi dalam beribadah, saudara. Ya, hormat, takut. Ada orang nggak takut, saudara, nggak serius kalau ibadah. Ya, dia ibadah, saudara duduk di tempat hari Minggu, ngapain, saudara? Pikirannya nerawang kemana-mana. Dia nggak takut akan Tuhan, nggak praktek koram deo dia, saudara. Takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan pasti ya sadar akan hadirat Tuhan terus-terusan. Ya, dia hormat sama hadirat Tuhan. Dia tunduk pada otoritasnya Tuhan. Ya, dan dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya, koram deo dia pasti, saudara. Kalau orang yang takut akan Tuhan, ya, dia nggak akan lagi ibadah, ya, baca-baca apa, saudara, WA, ya, lagi ibadah, saudara, yang diurusin, ya. Artinya, saudara, bukannya kita nggak boleh menggunakan gadget kita, tapi kita mesti fokus, serius. Jangan kasih Tuhan yang setengah-setengah, ya. Dengerin firman setengah-setengah, saudara. Nyembah setengah-setengah, ya. Kita lagi apa? Nyanyi setengah-setengah, ya. Lagi sharing setengah-setengah. Ya, lagi denger khotbah, dia nonton drakor, saudara, setengah-setengah. Nah ini, wah, yang kayak gitu, saudara, siap-siap aja. Saudara akan tergoncangkan hidup saudara. Saudara nggak serius beribadah. Mari, saudara, kita mau serius. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Tuhan, ajar kami, Tuhan, takut akan Engkau, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, tidak main-main lagi, Tuhan. Ya. Tidak lama lagi Engkau akan datang, Tuhan.
Kami sudah lihat tanda-tanda semakin dekat Tuhan. Ajar kami Tuhan, Iya, sungguh-sungguh Tuhan, beribadah dengan cara yang berkenan kepada Engkau, dalam takut akan Engkau, hormat, dan kami mau memperbanyak syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. iya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Oke. Amin. Nah, sebelum saya serahkan, saya mau umumkan, jangan lupa saudara, ya, hari Selasa dan Rabu 23 24 saudara semua diundang ya mengikuti KKR Pria Sejati, ya, di mana saya akan merilis buku baru saya, ya, Pemuritan Pria, saudara, ya, di mana kita praktek, ya, pemuritan buat pria-pria di Kompak Hafruta, ya, sehingga tadi kita bisa ngerti apa itu ibadah, apa itu koram deo. Kita praktek tiap hari, ya, kita ngerti pengajaran tentang pria, saudara, ya. Nanti di situ saudara akan dapat mengerti apa itu menjadi pria sejati. Ini khusus buat pria. Nah, wanita-wanita boleh ikut, ya, keluarganya boleh ikut dukung prianya. Karena kalau pria nggak bertumbuh gawat, saudara. Kalau pria nggak bertumbuh dewasa, dia nggak bisa jadi bapak. Ya, kalau dia di rumah nggak jadi bapak yang baik, saudara. Nah, itu apa? Kekacauan keluarga terjadi. Karena penyebab pertama hancurnya keluarga adalah ketiadaan bapak. Karena nggak ada bapak. Ya, di Komsel juga kalau nggak ada bapak hancur, saudara. Nggak ada bapak rohani. Ya, nah makanya fasel-fasel perlu belajar ya bagaimana jadi bapak. Nah kalau pria, khusus pria di keluarga, saudara. Kalau kita nggak bisa jadi bapak, hancur keluarga kita, saudara. Ya, karena itu mari ya saya undang saudara datang hadiri karena saya dan Paul Cole akan hadir di sana. Ya, kita akan sharing tentang pentingnya ya pria sebagai murid ya bertumbuh mencapai kedewasaan. Ya, bikin target dalam hidup kita. Kita ngerti bertumbuh jadi dewasa, berfungsi sebagai bapak di rumah ya, dan kita pasti lihat keluarga-keluarga tidak akan tergoncangkan, saudara. Ya, oke, itu yang saya mau sampaikan. Dan hari ini mungkin karena waktu saya nggak bisa terlalu lama, tapi mungkin terbuka untuk beberapa pertanyaan dulu. Ya, silakan. Ya, ya Kak Edi, ini dengerin pengajaran Kak Edi, ngeri banget ya Kak, Ya, ngeri kita harus banget. tahu. Jadi pantesan sih Kak, saya sih merasa ya makin ke sini itu rasanya kita sulit ya untuk memotivasi, mengajak orang-orang untuk lebih lagi ikut ini, ikut itu gitu Kak, kayak ibadah-ibadah gitu. Memang kondisinya memang zaman sekarang orang lebih mencari yang nyaman-nyaman ya Kak ya. Ya, Jadi betul. oh Ada jutaan orang, Betty, yang hari-hari ini jutaan loh di Indonesia yang nggak pernah mau ibadah onsite lagi. wow. Ya, jadi mereka online terus. Nah, itu nanti yang gitu-gitu tinggal tunggu waktunya, Betty, akan tergoncangkan. Online tidak salah, tapi nggak Hmm. boleh hanya online, oke? Harus ada onsite-nya. Karena kalau kita nggak pernah ketemu, gimana kita bisa bangun persekutuan yang sempurna itu, ya kan? Ya, Tapi bukan berarti online nggak boleh ya. Online itu kita manfaatin. Puji Tuhan dengan online. Kita bisa sering-sering ketemu kan, tapi nggak boleh hanya online. Nah, ada orang Kristen hari-hari ini nyaman udah. Saya nggak mau ikut ibadah, nggak mau ikut komsel, nggak mau ikut kompak. Saya mau online aja. Nah, jadi dia ya namanya
GKSKS kalau saya sebut. Gereja klik sana, klik sini. Ya, jadi dia hari Minggu itu dia cuman ya udah, aku nggak serius sambil makan ya, ikut apa? Ikut ibadah, relax. Jadi ibadah kayak nonton, pencet ya, saya mau GAAA, pencet. Wah, nonton paling 10 menit, kurang seru. Pindah GIII, cek. Klik lagi. Wah, GIII terlalu serius pengajarannya, ya, terlalu teologis. Cuk, pindah lagi. Wah, ini ya ringan dan lucu ini, gue demen nih. Ikut. Tapi biasanya nggak lama ya. Yang ringan dan lucu pun cepat bosen kan, betul nggak? Ya, ya Lama-lama betul. bosen lah. Kenapa sih ya? Nggak pernah puas. Karena ya itu dia nggak beribadah menurut cara yang berkenan. Ya, itukah ibadah hanya begitu, saudara? Kalau hanya begitu, ya itu bukan ibadah yang berkenan. Apalagi dengerin khotbah-khotbah yang semaunya kita. Kita nggak mau denger khotbah yang keras, yang tegur dosa kita, ya, yang menuntut kita mesti sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nggak mau kita. Nah, tolong jemaat perhatikan ini. Kalau saudara seperti itu, ya, saya bukan nyumpain, bukan. Tunggu waktu aja, saudara. Nanti akan ada goncangan yang lebih besar, ya. Nah, kita nggak mau tumbang di tengah jalan. Mari kita serius. Itu sih, Betty. Nah, terus cara ngomongin sama mereka gimana ya, Kak ya? Tapi kan kita nggak Mereka bisa ngomong harus yang dengar ekstrim gitu ya. kebenaran ini. Ya, Yesus itu nggak pernah ngoyo, istilahnya gini. Ya, dia sampaikan kebenaran. Barang siapa yang tidak pikul salib menyangkal dirinya setiap hari mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Wah, ngomongnya tegas saja, ya kan? Dan kalau ada orang yang nggak mau ikut dia, Yesus nggak datang loh cari-cari dia. Udahlah. Yang saya ngomong itu terlalu keras tadi. Udah nggak apa-apa. Kalau kamu belum bisa bayar harga sepenuhnya, nggak apa-apa. Ikut aja sekarang, ikut-ikut. Ya, nah, nanti kamu tunggu waktu kalau kamu udah sungguh-sungguh baru ya ikut aku. Yesus pernah nggak gitu? Ya, dia ngomong sama mereka, engkau juga mau meninggalkan aku, sama murid-muridnya, ya. Nah, jadi Yesus nggak pernah bujuk-bujuk orang, janganlah tinggalin aku, ya. Dia bilang kamu mau tinggal, pergi aja, ya. Nah, jadi mereka harus dengar firman Tuhan. Makanya kebenaran mesti disampaikan, ya, gitu ya. Jadi dengar, ayo bikin keputusan. Mau serius nggak? Oh, memang akan ada, Tuhan udah bilang kok waktu masuk 2024, ayat itu tuh yang coba saya bacakan ya. Nah, ini penting nih. Di Ya. dalam kita buka di dalam ayatnya di dalam Daniel ya. Nah, Daniel pasal yang ke-12. Ya, kita baca Daniel pasal 12. Saya mau bacakan di dalam ayat yang ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Iya. Ya. Atau kita baca dulu ayat 2 ya, ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Nah, ini bicara nanti hari kebangkitan ya. Sebagian untuk hidup yang kekal, sebagian lagi untuk mengalami kehinaan, kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini siapa? Ya, ini orang murid sejati ini, saudara. Orang-orang bijaksana ini, ya, orang-orang yang lahir baru, murid sejati, akan bercahaya seperti
cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, ini siapa? Orang yang membina orang lain. Nah, ini yang bukan cuma dia jadi murid, dia muridin orang lain, saudara. Ini murid sejati, ya. Dia akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, ya. Dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Wow, dia tidak tergoncangkan, saudara. Ya. Nah, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya. Dan kemudian saudara, ya, nah kalau kita baca ya karena waktu saudara, ya kita akan terus baca dikatakan dalam lanjut dalam baca ayat 8. Adapun aku memang ku dengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir segala hal itu? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel. Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Artinya nanti akhir zaman akan dibukakan. Makanya sekarang pengajaran akhir zaman ini ya mulai dibukakan, saudara, disingkapkan. Ya, nanti ini ya kita lihat makin jelas siapa itu antikris, makin jelas nanti. Perang segala itu makin jelas. Nah, ayat 10 saudara, ini peringatan Tuhan. Banyak orang, apa? Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Siapa yang akan bertahan? Orang bijaksana. Siapa orang bijaksana itu? Kita udah baca, murid sejati. Makanya kita nekenin pemuritan tahun ini. Jangan lupa pemuritan. Ya, kita nggak mau jadi murid palsu. Kita adalah murid sejati. Ya, bayar harga makanya. Ayo, jangan main-main lagi. Ya, karena ada pemurnian. Tuhan udah ngomong awal tahun ini, saudara. Hambaku, siapkan jemaat katanya. Akan ada ayat ini, saudara, tadi ya. Wow, dikatakan saudara, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Ya, jadi makanya baru masuk tahun ini aja udah ngeri-ngeri kita lihat, saudara, ya. Yang terjadi. COVID belum apa-apa, ini nanti akan lebih dahsyat lagi. Ya, jangan tenang-tenang, santai-santai ya. Aduh, Pak Edi kenapa sih bikin stres? Bukan, ini bukan saya, firman Tuhan. Aduh, bagus kita diingetin ya kan, saudara. Kalau enggak nanti tahu-tahu kita makin hancur semuanya. Ya, itu Betty. Ya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Tadi mau langsung jalan ya. Oke, kalau ada yang mau tanya dulu 1-2 pertanyaan, silakan. Ya, Willy mungkin atau teman-teman yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Kayak dia perlu ditanya, Kak. Ya, silakan. Nyambung juga yang Betty tadi juga bilang gitu ya. Kadang-kadang kondisi sekarang itu kan kita anak-anak Tuhan merasa kita kan anak-anaknya gitu, Kak. Jadi kadang-kadang ya itu kan Bapak kita gitu. Jadi manggil Tuhan juga kadang-kadang juga ya bukan dengan rasa hormat gitu ya. Karena merasa so dekat aja gitu loh. Sehingga yang saat beribadah pun ya mungkin ya jadi sikap-sikap yang kayak gitu. Berasa online kan ya kita udah beribadah gitu kan. Itu udah hubungan sama Bapak gitu. Nah, mental-mental yang kayak gitu Kak, kadang-kadang gimana nih Kak untuk mengajarkan mereka dia itu bukan cuma sekedar Bapak tapi dia raja gitu loh. Jadi harus kita bagaimana hormat dan takut itu gitu. Nah, itu gimana caranya untuk mereka memahami itu gitu, membedakannya gitu Kak. Ya, memang kan kata Bapak nggak salah, ada 2 aspek kata Bapak. Ya, makanya dia bilang, Paulus bilang, kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapak. Ya kan? Nah, ya Aba itu
dia Aba kita. Aba itu artinya Bapak yang dekat, yang intim, seperti seorang ayah. Nah, ini unsur kedekatan kita dengan Bapak. Nah, tapi nggak boleh hanya sampai nggak seimbang ya. Kita hubungan dengan Bapak hanya sebagai seperti Papa. Ya, bahkan ada orang akhirnya manggil dia ya pakai kata-kata yang saudara mungkin ya kadang-kadang kurang hormat ya. Memang nggak salah kita bisa menganggap dia bapak kita ya, daddy, papa kita boleh. Nah, tapi ada unsur lain. Nah, unsur lain adalah ya Aba, bapak. Nah, kata bapak di situ tuh panggilan yang resmi. Dia sumber hidup kita, bapak di situ. Ya, kalau nggak ada dia, kita nggak bisa hidup. Ya, dia sumbernya. Jadi kita mesti takut dan hormat akan dia. Ya, karena dia bapak yang bukan hanya bisa terima anaknya, ya, lembut terhadap anaknya, tapi dia juga tegas. Dia bapak yang juga menghakimi katanya. Ya, menghakimi, ya. Jadi kita jangan jangan datang sama dia hanya satu sikap aja. Nah, makanya di yang lain sikap takut akan dia, hormat karena dia Bapak yang maha besar, Bapak yang maha kudus, Bapak yang luar biasa, ya, yang kita perlu hormat dan takut ya. Jadi betul, dua sikap ini kita mesti seimbang. Oke? Ya. Kalau itu mungkin boleh gini nggak Kak? Kita memandangnya itu ya Bapak, ibaratnya kita tuh seorang anak raja gitu ya, dimana kita bersikap ya gimana sih kalau anak raja kan bagaimanapun di depan orang-orang kan Iya, ada sikap mental yang hormat gitu kan, betul. nggak seenaknya gitu kan. Yes. Ya mungkin kalau saat dia berdua pribadi gitu dalam arti gitu ya, Ya, itu ya mungkin dia bagaimana dekat pada bapaknya gitu kan. Nah itu yang betul. posisi itu ya Pak. Kak. Ya, betul. Jadi tepat yang kamu bilang itu anak raja ya. Di satu sisi kita sama rajanya bisa punya hubungan kayak bapak dan anak kan. Tapi Iya. karena dia raja, wah, kita mesti hormat ya kan sama dia. Ya, dia agung, dia maha kudus, dia maha adil. Wah, kita nggak boleh main-main loh datang sama dia. Jadi seimbang ya dua pengenalan ini. Dia sebagai papa kita, tapi dia juga sebagai raja kita. Nggak boleh satu sisi aja. Nah, kalau orang terlalu Yesus, Bapak cuman raja aja, takut akan dia, betul. Tapi dia nggak punya hubungan intim dekat sama Bapak. Nggak bisa bermanja-manjaan, itu juga nggak benar. Ya. Tapi ada orang terlalu manja-manja sama Tuhan sampai nggak takut sama Tuhan, nah itu juga nggak benar. Seimbang kuncinya ya. Iya, ya. Thank you. Oke. Oke, satu lagi kalau ada. Satu lagi. Silakan. Tadi Putra sempat nyalain mic. Apa mau bertanya? Pencet kali. Pencet ya. Ada lagi yang lainnya silakan kalau ada. Oke, baik. Yang cukup kali ya. Kayaknya kita udah, wah puji Tuhan hari ini. Takut akan Tuhan. Oke, baik. Saya serahkan kembali ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Kita makasih lanjut ya Kak lagi. Edi. Tuhan Kasih berkati. Kak Edi. Makasih Kak Edi. Oke, Cibeti Oke, kita Will. akhiri ya. Kita akhiri ya. Thank you ya, Will. Ya, thank you semua. Selamat pagi semua. Terima kasih Selamat teman-teman semua.